1. Jadi ini kita ambil Y yang ini, jadi Y sama dengan 4X. Y sama dengan 4 dikali min 1 sama dengan Y sama dengan min 4. Jadi ini ketemu titiknya min 1, min 4. Sekarang cari yang untuk X5 nya. Jadi Y sama dengan 4X kali 5. Y sama dengan salah. salah guys. Tadi kata aja. Oke. Itu yang min 4 belum ditutup tau. Yang min 4 kali ya. Ini. Jadi sekarang cari yang untuk X5 nya. X sama dengan 5. Ini ambil yang Y sama dengan 4X nya juga. Jadi Y sama dengan 4X. Y sama dengan 4 dikali 5. Y sama dengan 20. Jadi ini titiknya 5,20. Bentar deh. Yang kedua, ini ada persamaan pertamanya dan persamaan keduanya. Jadi disubstitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Jadi tambah 3X sama dengan 1. Jadi X pangkat 2 min 2X ditambah 1 tambah 3X sama dengan 1. Terus ini X pangkat 2 min 2X ditambah 3X sama dengan itu plus 1X. Jadi kalau ada 1X kita tulis X saja. Terus ditambah 1. Ininya dipindah ruasin jadi min 1 sama dengan 0. Terus ini X pangkat 2 ditambah X sama dengan 0. Karena 1 kurang 1, 0. Terus ini difaktorin, X nya dikeluarin aja. Jadi X ditambah 1 sama dengan 0. Ini X kali X sama dengan X kuadrat. Ini X tambah 1 dikali 1 sama dengan X. Terus buat yang ini X sama dengan 0. Yang ini X sama dengan min 1. Ini kita nyari Y nya. Jadi untuk X sama dengan 0. Jadi kita ambil yang ininya. Y sama dengan X pangkat 2 min 2X tambah 1. Y sama dengan 0 pangkat 2 min 2 dikali 0 ditambah 1. Y sama dengan, ini hasilnya 0, 2 kali 0 sama dengan 0, ini jadi sisanya 1. Jadi didapat titiknya 0,1. Sekarang untuk yang persamaan kedua, untuk X sama dengan min 1. Jadi Y sama dengan X pangkat 2 min 2X ditambah 1. Ini dimasukin min 1-nya. Min 1 pangkat 2 min 2 dikali min 1 ditambah 1. Y sama dengan 1. Ini jadi plus 2 ditambah 1. Y sama dengan 1 tambah 2, 3 ditambah 1, 4. Jadi didapat titiknya min 1,4. Selesai. Tambah 2Y lebih dari atau sama dengan 12. Mula-mula awalnya itu kita ubah dulu pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Jadi 3X tambah 2Y sama dengan 12. Kalau udah diubah begini, kalau udah diubah kayak gini, kita cari titik potongnya. Titik potongnya itu kita ubah dulu X dan Y itunya jadi 0. Jadi kayak gini nih. X sama dengan 0, jadi 3X 3 0 tambah 2Y sama dengan 12. Kalau udah kayak gini, cara selesainya
3 kali 0 itu 0, jadi kita tidak usah ditulis, nggak usah nulis. 2y tambah 2, maaf, jadi sama dengan 2y, betul 12, sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6, y nya tinggal turun nih, sama dengan 6. Dan kayak gitu. Terus yang kedua, kita ubah y nya ya, y nya sama dengan 0 juga, jadi 3x tambah 2, 0, 12. Otomatis 3x ditambah 2 kali 0 tetap 0, jadi kita turuninnya 3x sama dengan 12. Otomatis 12 bagi 3 berapa? 4. 3 tinggal turunin, ini kejauhan, kita turunin x nya sama dengan 4 ya. 4 ini dari 12 bagi 3, 4. Udah ada titik potongnya, yaitu 4 dan 6. Kalau udah kayak gini, kita cari gambar grafiknya kayak gini. Kelihatan enggak? Ini ya, tadi 4 dan 6 jadi segini. Tuh salah. Ini. Nah, kalau udah digambar grafiknya, kita uji titik dulu. Uji titik tuh kayak gini. Uji titik. Kita tulis soalnya 3x tambah 2y lebih dari 20. 3, 0 tambah 2, 0 lebih dari 20. 0 tambah 0 lebih dari 20. Jadi 0 lebih dari 20. Ini otomatis salah ya, karena 0 itu bukan lebih dari 20, melainkan kurang dari 20. Otomatis uji titiknya ini tidak mendekati 0 ya, dia menjauhi, harusnya kan mendekati. Nih, harusnya kan di sini, tapi dia di sini menjauhi. Jadi otomatis aku mau jelasin contoh soal pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Jadi persamaannya ada yang persamaan linear sama kuadrat. Bedanya itu ciri-cirinya, kalau linear itu pangkatnya 1, tapi kalau kuadrat pangkatnya 2. Tuh, cara selesainya kita satu-satu dulu. Jadi gini, persamaan yang ke-1 itu kita ubah pertidaksamaan menjadi persamaan dulu. Jadi y sama dengan x min 2. Jadi kalau misalnya x nya adalah 0, jadi y sama dengan 0 kali min 2, yaitu min 2. Terus kalau y nya 0, jadi y sama aja min 2, tapi pindah arus jadi plus 2 ya. Sama dengan jadi sama dengan x plus 2. Jadi ini dari pertidaksamaan ini kita ubah menjadi persamaan. Habis itu kita cari titik potongnya. Jadi titik potongnya itu 0, min 2 sama 2,0. Ini titik potongnya. Titik potong persamaan 1. Caranya gitu. Terus lanjut ke persamaan 2, fokus dulu. Kalau yang persamaan 2, jadi kita cari titik potong sumbu y. Jadi ini ya, sumbu x dulu. Jadi y sama dengan x kuadrat tambah 2x 3 sama dengan, berarti y x nya diganti 0, x nya diganti 0, jadi 0 kuadrat tambah 2 tambah 2x
2 kali 0 0 jadinya sama dengan min 3 gitu. Iya ya. Terus selanjutnya titik. Terus selanjutnya kita cari titik potong pada sumbu Y. Pada sumbu Y. Kalau Y-nya 0 berarti kita ubah jadi X2 ditambah 2X 3 sama dengan 0. Caranya itu difaktorkan dulu. Jadi gini. Jadi berapa kali berapa yang hasilnya min 3. Yang hasilnya min 3 jadi 1. X plus 3 jadi X min 3. Jadi titik potong dari sini tuh dari persamaan kuadrat jumlahnya itu dapatnya itu jadi mana tadi? Ini X-nya 0. 0,1 sama dengan ini kebalik nggak sih? Sama dengan min 3. Nah ini hasilnya segini guys, titik potongnya. Maaf kalau ada yang salah. Pokoknya udah ketemu gini, lanjut ke titik puncak. Aku hapus dulu. Yang selanjutnya mencari titik puncak. Jadi titik puncak itu XP, YP. Jadi ini rumusnya min B per 2A, D per min 4A. Jadi D ini diskriminan ya. Rumus dari diskriminan ini D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Jadi persamaannya yang tadi tuh ini. Kita cari dulu ABC-nya. A-nya ini koefisien dari kuadrat. Berarti ini ya, 1. Terus yang B koefisien dari X, berarti 2. Yang C ini yang tidak punya variabel otomatis min 3 ya. Dan XP-nya kita cari dulu, ini rumusnya min B per 2A, jadi B-nya tadi min 2 per 2 dikali 1 sama dengan 2 kali 1, 2. Sebenarnya bisa disebut berarti 1 ya, 2 kali 1, 2 bagi 2. Selanjutnya yang YP ini, jadi rumusnya masukin aja langsung rumus yang ini. B mana nih? B kuadrat berarti 2 kuadrat berarti 4 dikurang 4AC, 4 dikali A-nya berapa? 1. Terus C-nya min 3 per ini min 4 dikali 1. Jadi ini kerjain dulu. Nah nih kelihatan tidak? 4 terus ini 4 kali 1 dikali min 3, 12 ya, min 12 ya. Terus 4 kali 1 4 sama dengan ini 16 per 4, 16 bagi ini tinggal 16 bagi 4, 8 berarti 4. Jadi ininya 1, 4 seperti itu. Jadi ini cara cari titik puncaknya seperti ini.
Oh ini nih, maaf salah. Ini kok ini nggak ada minnya. Nah, ini juga nih, nggak ada minnya sih. Nah, jadi titik puncaknya x min 1, nih setelah itu kita tinggal gambar. Jadi selanjutnya itu titik puncak. Titik puncaknya tadi yang XP udah kan ya, itu sebelumnya. Nah selanjutnya ini kita buat grafiknya. Jadi ini titik-titik yang titik potong yang udah kita cari, titik puncaknya juga. Terus kita buat grafiknya. Udah dibuat grafiknya, udah kita tulis satu-satu. Ini 0,2 di sini, ini garisnya nih. Mana nih? Ini sampai sini ya. Terus ini yang garis yang kedua ini. Terus karena kita mau lihat daerah yang diarsir sama himpunan daerah penyelesaiannya lah ya, daerah bersihnya gitu yang nggak kena arsir, kita uji dulu titiknya. Jadi kita uji pakai 0,0 aja. Jadi contohnya kayak gini, 4 sama dengan X kurang 2. Jadi X nya ini kan diganti 0. Jadi 0 kurang dari 2 itu benar apa salah. Dan karena jawabannya benar, berarti sebelah sini yang diarsir keluarnya. Dan begitu juga sama yang nomor 2. Jadi kalau misal ini juga nih, ini titik-titik garisnya putus-putus karena dia itu nggak ada lebih darinya, nggak ada darinya gitu. Jadi nggak ada ininya nih, garis yang di bawah sininya. Tapi kalau emang ada garis di bawah sininya, dia bakalan lurus begini, nggak putus-putus garisnya. Oke. Terus sampai mana tadi? Terus karena ini udah benar, semuanya benar, berarti tinggal diarsir bagian sini. Dan jadinya himpunan penyelesaiannya, daerah penyelesaiannya itu sebelah sini. Begitu. Untuk buat grafiknya tuh kayak gini. Sedikit. Y sama dengan X pangkat 2 dan Y sama dengan 3X min 2. Kita cari dulu Y-nya sama dengan Y. X-nya X pangkat 2 sama dengan 3X min 2. Masukin sini. X pangkat 2 sama dengan min 3X ditambah 2 sama dengan 0. Terus kita ubah jadi berarti kalau X itu belakangnya 2, kalau plus itu kita ambil yang depannya. Jadi min 2x min 1 sama dengan 2, min 2 ditambah min 1 sama dengan min 3. Jadi ketemunya x min 2 non x min 1. Kita ubah jadi ke positif, jadi x min 2 sama x min 1. Terus kalau yang y sama dengan 3x pangkat 2, y sama dengan 3x pangkat 2. Jadi berarti x yang pertama berarti sama dengan 3. 3 ini dari yang ini 3x pertama, dengan masukin lagi min 2 sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1. X yang keduanya kita masukin lagi 3x yang kedua min 2 sama dengan 6 dikurang 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya 1,1 dan 2,4. Bukan penyelesaian dari Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 3 dan Y sama dengan 13 min X. Y sama dengan Y, X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 3 sama dengan 13 min X. Pangkat 2 ditambah 2X ditambah 3 min 13 sama dengan 0. Kurang lagi berarti X pangkat 2 ditambah 3, X min 0 itu dari 3 dikurang 13 sama dengan 0. Berarti sama dengan ini 0. Berapa kali berapa yang hasil 10? 5 kali 5x min 2 sama dengan min 10. 5 ditambah min 2 sama dengan 3. Jadi x tambah 5 dengan x min 2, x nya sama dengan min 5x sama dengan 2. Ini y sama dengan 13 min x. Di sini x sama dengan 2 sama dengan 13 min 2 sama dengan 11. X sama dengan min 5 sama dengan 13 min 5 sama dengan min 18. Jadi hasilnya
2,11 sama 5,18 dari sini. Dari pertidasamaan kuadrat dua variabel. Yang pertama ada y sama dengan x kuadrat min x min 6. Jadi kita nyari titik potongnya dulu pada sumbu y. Kalau pada sumbu y, x-nya itu sama dengan 0. Jadi di sini y sama dengan 0. Di sini 0, di sini juga 0. Jadi 0 dikurang 0 itu 0. Terus 0 dikurang min 6 itu min 6. Jadi di sini min 6. Terus ketemu titiknya jadi 0, min 6. Sekarang nyari tipot pada sumbu x. Kalau pada sumbu x berarti y-nya yang 0. Jadi di sini x kuadrat min x min 6, y-nya diubah jadi 0, jadi sama dengan 0. Terus difaktorin. Jadi di sini x, di sini x. Yang kalau dikali jadi min 6 itu jadi di sini 2, di sini 3. Terus kalau misalnya ditambah itu jadi min x atau min 1. Jadi di sini ditambah, di sini dikurang. Di sini jadi x sama dengan kebalikannya min plus 2 itu sama dengan min 2. X sama dengan 3. Di sini jadi ketemu titiknya itu min 2,0. Yang di sini itu 3,0. Sekarang nyari titik puncaknya. Di sini itu XP dan YP. Jadi yang persamaan itu Y sama dengan X kuadrat X 6. A itu koefisien dari X kuadrat itu 1. B itu koefisien dari min X itu min 1. C itu yang nggak punya variabel jadi min 6. XP. Rumus XP itu min B per 2A sama dengan min B itu min 1 per 2 dikali A-nya itu 1. Ini karena min sama min jadi plus, jadi di sini 1. Jadi 1 bagi 2 itu 0,5. Sekarang XY-nya. Rumus XY itu D per min 4A. D itu diskriminan, rumusnya B kuadrat dikali min 4AC per min 4A. B-nya itu min 1 dikuadratin itu jadi 1 dikurang 4, A-nya itu 1 dikali 1 dikali C-nya itu min 6 jadi min 6 per min 4, A-nya itu 1 jadi dikali 1. Ini satunya diturunin jadi 1 dikurang 4 kali 1 4. 4 dikali min 6 itu min 24. Jadi di sini min 24 per min 4. Karena di sini min sama min jadi plus, jadi 1 tambah 24 itu 25. 25 dibagi min 4 itu 6,25. Jadi ketemu di sini titiknya ada dari sini 0,5 dan min 6,25. Selesai. Yang kedua, Y sama dengan min X kuadrat ditambah 3X ditambah 4. Yang pertama kita cari titik potong pada sumbu Y. Kalau pada sumbu Y, X itu sama dengan 0. Jadi di sini Y ini diubah jadi 0. 3 kali 0 itu 0. 0 ditambah 4 itu 4. Jadi ketemu titiknya itu 0,4. Sekarang kita cari titik potong pada sumbu X. Kalau pada sumbu X, Y-nya yang jadi 0. Jadi di sini 0 sama dengan min X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 4. Terus biar gampang kita faktori nanti dikali min 1. Jadi di sini terus difaktorin, yang bisa dikali 4 itu 1 dikali 4 itu 4. Terus biar hasilnya min 3 itu di sini plus, di sini min. Terus ini ketemu X-nya itu kebalikannya plus 1 itu min 1. X-nya di sini itu 4. Jadi ketemu titiknya itu
ininya 0, di sini itu 4,0. Sekarang cari titik puncaknya. Ini A itu min 1 dari sini, koefisien min x kuadrat. Di sini B itu 3 dari 3x, yang C ini yang nggak punya variabel. Jadi di sini XP rumusnya min B per 2A, min B-nya itu 3, berarti sini 3, 2 ditaruh, dikali min 1, sama dengan min 3 per min 2. Terus min 3 dibagi min 2 itu 1,5. Sekarang nyari yang XY-nya, rumusnya itu D per min 4A. D-nya itu dirubah, rumusnya itu B kuadrat min 4AC per min 4A. B-nya itu 3, 3 kuadrat itu 9, min 4, A-nya itu min 1, dikali C-nya itu 4, per min 4, dikali A-nya itu min 1. 9-nya diturunin, dikurang 4 kali 4 itu 16, jadi di sini tulis min 16, per di sini 4. Karena min kali min itu plus. Sekarang di sini itu karena min sama min jadi ketemu plus, jadi di sini 25 per 4. 25 bagi 4 itu 6,25. Jadi di sini ketemu titiknya itu yang dari sini 1,5 dan 6,25.